Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran dari Allah melalui Kang Mas tentang petunjuk-petunjuk ini. Saya masih perlu bimbingannya Kang Mas. Usia kita sama, 47 tahun. Saya belum bisa lagi bagaimana caranya mengheningkan cipta yang benar itu, karena terlalu banyak kebisingan-kebisingan yang didengar oleh telinga. Ingin saya belajar Kang Mas. Saya mengharap Kang Mas tidak bosan-bosan memberi petunjuk dari Allah melalui Kang Mas. Tapi setelah semua itu terjadi nanti, apa yang akan terjadi dengan badan ini? Apakah masih seperti yang dulu atau sudah berubah? Kalau memang ini semua kehendak Allah, saya sebagai hamba hanya sami'na wa ata'na Kang. Saya mengharap Kang Mas tidak bosan-bosannya memberi petunjuk ketika saya bertanya. Ada yang mau saya tanyakan lagi, Kang. Ketika saya sedang makan, ketika saya sedang minum, dalam hati ini bertanya, Kang Mas, wahai Sugeng, siapakah yang menyiapkan makanan ini? Siapakah yang menyiapkan minuman ini ke dalam mulutmu? Lisan ini menjawab, Allah. Benarkah seperti ini, Kang? Saya mohon pencerahan lagi, Kang, dan petunjuknya dari Allah melewati Kakang petunjuknya, Kang. Itulah yang sekarang terjadi. Siapa yang mengenakan baju ini, Geng? Allah, lisan menjawab. Siapa yang berjalan ini, Geng? Allah, lisan menjawab. Siapa yang melihat ini, Sugeng? Allah, lisan menjawab. Seperti itu, Kang. Tolong dijelaskan, Kang. Sekian, Kang. Semoga Kakang diberi kesembuhan, diberi kesehatan, diberkahi Allah, diridhoi Allah,
Selamat dunia akhirat kita semua, Kang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk merasakan, untuk menyatakan, untuk berikrar di dalam hati bahwa hidup ini Allah, maka tanda-tandanya, makhluknya, kehambaannya, diri manusianya sudah fana, sudah gaib, sudah tak nyata lagi. Ketika sudah nyata bahwa hidup ini Allah. Ketika makan, rasa ini menyaksikan Allah lah yang memakankan makanan hingga menyuapi ke mulut, sampai ketika makanan itu di dalam pencernaan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang memilah-milah, Allah lah yang menjadikan saripati makanan itu menjadi daging, menjadi darah, menjadi energi, menjadi vitamin, dan menjadi kotoran. Jadi manusianya tidak ikut-ikut di dalamnya. Selama ini kita mengira badan ini milik kita. Tapi apa buktinya? Ketika makanan dan minuman sampai kepada pencernaan, kita tak bisa apa-apa. Kita hanya diam 1000 bahasa. Jadi Allah lah yang mengatur, hiduplah yang mengatur di dalamnya. Seolah-olah kitalah yang memelihara badan, seolah-olah kitalah yang makan, seolah-olah kitalah yang minum, seolah-olah saja. Tapi semua itu Allah lah yang menyuapi, Allah lah yang meminumi. Perlu diingat, bukan Allah yang makan, bukan Allah yang minum, tapi makan dan minum itu sesuai kebutuhan hamba-hamba yang diciptakannya. Jadi jangan gagal paham. Bila hidup ini Allah, berarti yang makan Allah, yang minum Allah. Bukan begitu. Maknanya Allah lah yang memelihara badan-badan ini dengan asupan makanan dan minuman. Tahukah Anda sekalian, sejak dari tanah sampai menjadi bayi, Allah tetap memakani dan Allah tetap meminumi badan-badan ini. Tapi kita tidak merasa karena kita bukan pemilik badan, bukan pemilik hidup. Hingga bayi, Allah lah pula yang memakankan,
Allah lah pula yang meminumkan. Seolah-olah di saat bayi, ibu kita lah yang menyuapi makanan, ibu kita lah yang menyusui. Seolah-olah jika tak ada hidup, apakah ibu bisa menyuapi makanan, bisa menyusui? Bila tanpa hidupnya Allah yang ada pada ibu kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama halnya sekarang ini, kita tidak merasa, karena selama ini yang jadi Tuhan adalah kita, yang jadi Allah adalah kita. Kita tidak merasakan bahwa selama ini Allah lah yang mengasihi sayangi kita. Allah lah yang memelihara badan-badan kita dengan hidupnya. Allah lah yang menjaga kita dari berbagai macam penyakit, racun-racun yang kita makan. Allah lah yang menjaga seluruh suhu tubuh kita, yang mengedarkan darah kita. Bila memang badan ini milik kita, mestinya kitalah yang mengedarkan darah. Mestilah kita yang memilah-milah makanan jadi daging, jadi vitamin, jadi energi, jadi kotoran. Mestinya kita yang mengatur semua itu. Kedua tangan kita masukkan lewat mulut kita pilah-pilah sendiri. Bila memang badan itu milik kita. Selama ini kita hanya sebagai pengaku saja. Pengaku hak milik hidup, pengaku hak milik badan, seolah-olah hidup dan badan ini milik kita sendiri. Kita tak butuh Allah, karena selama ini yang jadi Allah adalah kita sendiri. Yang merasa berkuasa atas hidup dan badan ini. Maka dari itu, ikrarkan dalam hati, bertaubatlah di dalamnya, akuilah semua kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Selama ini kita zalim kepada Allah. Selama ini kita mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Seolah-olah kitalah yang bergerak, seolah-olah kitalah yang bisa melihat, seolah-olah kitalah yang bisa mendengar. Maka dari itu, sampai kapanpun, bila yang wujud, bila yang hidup, bila yang berkuasa atas hati ini masih nama diri kita, masih hawa nafsu kita, maka selamanya Anda takkan bisa sholat dengan khusyuk. Anda takkan bisa ibadah dengan khusyuk. Karena yang jadi Tuhan bukan Allah yang Anda sembah. Yang Anda sembah hanyalah diri Anda sendiri dan dunia yang Anda ingati, yang Anda saksikan di dalam ibadah-ibadah dan sholat-sholat kita. Kenapa kita tidak pernah khusyuk di dalam ibadah dan sholat? Karena yang disembah bukan Allah. Karena yang kita sembah hanyalah diri manusia kita sendiri yang mampu, yang merasa kuasa untuk sholat dan ibadah. Maka dari itu ketika sholat, sekutu-sekutu yang kita cintai datang, bergerombol masuk ke dalam hati. Apa sekutu-sekutu kita? Hubbud dunya, cinta dunia. Itulah sekutu kita yang kita saksikan di dalam sholat dan ibadah. Sebenarnya bukan Allah yang kita sembah selama ini.
Hubbud dunialah yang kita sembah, cinta dunialah yang kita saksikan, yang wujud di hati kita ketika kita sholat dan ibadah. Maka dari itu, mari kita bertaubat bersama kepada Allah Ta'ala di dalam latihan-latihan zuhud, latihan-latihan khalwat, latihan-latihan tafakur, latihan-latihan mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita di hati kita. Dengan cara kita duduk rileks atau bersila, pejamkan mata, masuklah ke dalam dirimu. Tenggelamkanlah cipta-cipta diri manusiamu. Tenggelamkanlah keakuan-keakuan dirimu di hatimu. Tenggelamkanlah rasa hidupmu di dalam hayatullah. Ketika sudah tenggelam semua, suci bersih dari kemanusiaannya, yakni kembali fitrah ke agamanya, maka nyatalah Allah. Maka ketika itu pendengaran sudah menjadi pendengaran Allah, penglihatan sudah menjadi penglihatan Allah, ingatan jadi ingatan Allah, perasaan jadi perasaan Allah. Itulah yang disebut khusyuk, itulah yang disebut mi'raj, itulah yang disebut tajalli, itulah yang disebut wusul, dan itulah yang dimaksud bertemu Allah itu. Jadi yang dimaksud bertemu Allah itu, jadi yang dimaksud menyaksikan Allah itu bukan manusianya yang bertemu, bukan manusianya yang bisa menyaksikan. Ingat, tak satu pun manusia bisa bertemu dengan Allah. Tak satu pun manusia bisa mengingat Allah. Tak satu pun manusia bisa berzikir kepada Allah kecuali Allah. Mari kita buktikan, mari kita realisasikan. Contoh, ketika Anda merasa berzikir kepada Allah. Contoh, ketika habis sholat fardu, banyak sekali zikir-zikir yang kita lakukan setelah sholat fardu. Apakah mungkin kita bisa berzikir kepada Allah? Baik subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apakah bisa kita berkalam, berzikir seperti ini? Bila tak ada hidup, apakah manusia bisa sholat tanpa adanya hidup? Berarti yang bisa bertemu Allah, berarti yang bisa menyaksikan Allah adalah Allah sendiri. Inilah yang dimaksud makna pertemuan. Jadi pertemuan manusia dengan asal usulnya, yakni keadamannya, ketiadaannya, kegoibannya, dan Allah nyata di hati dengan kewujudannya, dengan kehidupannya, dengan kekuasaannya, dengan kehendak upaya serta ikhtiarnya, dengan kekuatannya, dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, serta dengan berkalam-kalamnya. Maka nyatalah Allah sebagai pencipta, sebagai penguasa diri manusia kita. Inilah yang dimaksud menyembah
Dan inilah yang dimaksud mengabdi. Ketika bergerak apa saja, contoh ketika memakai baju, jadi rasakanlah, ikrarkanlah dalam hati, nyatakanlah dalam hati, ini kehendak Allah, ini daya upaya Allah, ini kuasa Allah. Jadi bukan hambanya yang bisa merasakan Allah. Tidak akan bisa hamba atau manusia bisa merasakan Allah kecuali hambanya sudah fana, kecuali hambanya sudah tiada, sudah adam, sudah gaib, yang wujud hanya Allah. Jadi Allah lah yang memelihara, yang mencukupi, yang mengasihi sayangi semua makhluknya. Contoh bukti logikanya begini. Dulu sebelum kita mengenal Allah, pasti di hati kita bertemu dengan diri kita sendiri. Takkan bisa Allah menyaksikan kita, karena selama ini yang menjadi Tuhan, yang menjadi Allah di hati kita, ya kita sendiri. Jadi yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Ketika Allahnya sudah nyata, ketika Allahnya sudah wujud, ketika Allahnya sudah hidup menguasai makhluknya, maka yang bisa merasakan Allah ya Allah, bukan manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika mendengar apapun, di saat berzuhud, di saat berkhulwat, di saat tafakur, di saat mengheningkan cipta-cipta diri kita, saya pesankan, jangan merasa diri manusia kita yang bisa berzuhud. Jangan merasa diri manusia kita yang bisa duduk bersila. Jangan merasa diri manusia kita yang bisa memejamkan mata. Jangan merasa diri manusia kita yang bisa mengheningkan cipta itu. Jika tiada hidup, jika tiada Allah, apakah kita bisa seperti itu? Jadi ketika akan berzuhud pun, siapkan hatimu, siapkan wadah-wadah hatimu, kosongkan hatimu dari dirimu, kosongkan, sucikan hatimu dari kuasa diri manusiamu. Tetapkanlah Allah lah yang maha suci, Allah lah yang menguasai hati, dan Allah lah yang menguasai raga ini. Jadi rasakanlah, Allah lah yang menzuhudkan, Allah lah yang mentafakurkan, Allah lah yang mengheningkan hamba-hambanya. Nah, ketika di dalam kezuhudan, ketika di dalam tafakur, kita seumpama mendengarkan apa-apa yang ada di telinga kita. Contoh, kita mendengar suara anak kita, kita mendengar suara istri atau suami kita. Kita nyatakan dalam hati, jangan kita fokus kepada suara apa-apa yang kita dengar. Fokuslah kepada hayatullah. Oh, ternyata tanpa Allah, tanpa hidup, pendengaran ini tak akan berfungsi. Berfungsinya pendengaran ini karena adanya hidup, karena adanya Allah. Pendengaran inilah Allah. Ketika kita mendengarkan apa saja, jangan sampai hati fokus memandang dan menyaksikan dari mana suara itu datang. Saksikanlah di dalam diri
dari dalam diri, oh ternyata suara itu wujud, suara itu terdengar karena Allah, karena adanya hidup. Jadi bukan sejatinya, bukan suara-suara itu yang wujud, hiduplah yang wujud. Suara itu tak akan terdengar tanpa hayatullah, berarti pendengaran, penglihatan, semuanya kembali kepada pendengaran Allah, penglihatan Allah. Inilah kiat-kiat, cara-cara berzuhud, berkhalwat, bertafakur di dalam diri. Itu di dalam latihan-latihan zuhud secara khusus. Zuhud secara ketika kita ada kelonggaran, setiap malam kita latihan. Minimal 1 jam kita latihan. Sedangkan di luar zuhud secara khusus itu semua termasuk di dalam latihan zuhud secara umum. Zuhud secara umum contohnya ketika bangun tidur sampai tidur lagi, itulah zuhud secara umum. Jadi latihlah diri kita ketika bangun tidur, saksikan bahwa Allah lah yang berkuasa membangunkan badan ini. Ketika badan berdiri, saksikan, ikrarkan bahwa berdirinya badan ini Allah lah yang memerintahkan, Allah lah yang mengutus badan untuk berdiri. Ketika badan sholat, Allah lah yang mensolatkannya. Bukan badan bisa sholat sendiri. Tanpa hidup, tanpa Allah, apakah badan bisa sholat? Jadi jangan salah paham. Bukan Allah nyembah Allah. Berarti bila hidup ini Allah, ketika sholat berarti Allah nyembah Allah. Berarti menduakan Allah. Dikira hidup itu 2 atau biliunan. Hidup itu ahad. Hidup itu esa. Jadi maknanya ketika badan sholat, Allah lah yang beraf'al di dalamnya. Allah lah yang menguasai badan-badan ketika sholat. Itulah maknanya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu tempat mi'rajnya orang mukminin. Siapakah orang mukminin itu? Orang mukminin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Iman itu di hati, bukan di zahir, bukan di badan. Iman adalah di hati. Ketika hati sudah menetapkan, ketika hati sudah berikrar bahwa hidup ini Allah, itulah iman. Iman kepada Allah. Ketika sudah beriman kepada Allah, seperti iman yang seperti ini, bukan iman-imanan yang selama ini kita percayai, hanya percaya saja, hanya yakin saja, ternyata semuanya dusta. Imannya tidak terbukti karena iman selama ini kita palsu. Mengatakan iman tapi hati kita mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah dengan diri kita. Apakah itu yang dikatakan iman? Iman yang benar adalah ya seperti ini, mengikrarkan dalam hati bahwa hidup ini Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus menghidupi makhluknya. Jadi hidup yang ada pada Nabi Adam,
hidup yang ada pada para nabi, hidup yang ada di para rasul, hidup yang ada di Kanjeng Nabi Muhammad, hidup yang ada di seluruh manusia, termasuk hidup yang ada pada diri kita, itu hidup yang sama, hidup yang ahad, dalang yang sama, yang mendalangi seluruh ciptaan-ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga paparan yang singkat ini bisa kita pahami bersama, terutama saya pribadi dan kita semua para pemirsa YouTube Uripe Allah. Semoga barokah buat saya dan barokah untuk kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang Anda rasakan benar, benar, benar. Itulah yang dimaksud wusul. Itulah yang dimaksud tajalli. Itulah yang dimaksud mi'raj. Itulah yang dimaksud lulus melewati wat mustaqim. Lulus melewati wat siratal mustaqim yang ada di mandi. Di dalam mandi Anda tidak bertemu dengan hawa nafsu, melainkan merasakan Allah lah yang memandikan. Sama seperti mayat. Mayat itu kan yang dimandikan. Yang memandikan kan bukan mayatnya. Hiduplah yang memandikan. Hidup yang ada pada orang lainlah yang memandikan. Sama dengan itu. Ketika makan pun, ketika Anda memandang pun, sudah sayu teduh. Itulah kemahabesaran Allah. Itulah kemahaluasan Allah. Itulah kemahakasih sayangnya Allah. Itulah kemahapenjagaan Allah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon pertahankan itu. Pertahankan terus hingga ajal menjemput. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.